itu sangat punya modal untuk kita googling dan YouTubean. Saya sering YouTubean mencari konsep project based learning dalam pembelajaran. Berbagai macam kata kunci dimunculkan dan alhamdulillah memang kayak gitu ya. Jadi pembelajaran yang secara tidak langsung. Kalau saya jadi siswa seneng itu, saya istilahnya nggak diceramahin guru, nggak diceramahin guru. Mungkin nanti Pak Andri boleh share screen itu, share link. Saya memberi contoh workshop P5, langsung praktek gurunya. Saya tidak ngasih ceramah, jadi praktek gurunya langsung. Oke, 30 sudah bisa Pak Andri? Atau masih macet? Kehalangan yang membeli kupat. Oh ya, baru connect. Oke, 30. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang akomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai alternatif. Nah, strategi yang itu, Bapak Ibu, kalau kayak gini, apa nih, Dong? Apa nih, Dong? Yang pasti bukan A, karena di A itu nggak ada ciri-cirinya di situ ya, betul nggak? Kalau gini apa, Dong? Jadi mengakomodir semangat idenya, gagasannya, tanggapannya. Oke, so menurut kamu harus gimana? Atau menurut kamu pendapatnya apa? Semuanya. Nggak ada istilah, masa pendapatnya kayak gitu? Nggak ada, ditampung aja semuanya. Dia sedang apa tuh? Kooperatif. Dia menerapkan apa? Kooperatif. Kenapa kooperatif, Bu? Karena dia menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok tersebut, enggak? Ada nggak, Bu, kerjasama antar siswa? Kelompok mengungkapkan pendapat ide itu kan? Mengakomodasi semua anggota kelompok. Si guru itu tidak menjajang dianggap salah. Belum nunjukin salah. Pokoknya dikumpulin dia tanda kutip segila apapun idenya, dikumpulin. Itu berarti dia sedang memandu pembelajaran apa? Enggak discovery, Kak, Bu. Kenapa? Discovery apa, Bu? Karena di sini kan siswa itu diajak untuk membuktikan benar tidaknya sebuah masalah. Mana, Bu? Ada nggak, Bu, kata membuktikan? Ada nggak kata membuktikan di soal? Saya melihat ini dari ide dan tanggapan terhadap skenario secara Iya, ide berarti dia dong, pemikiran dia kan ya? Iya. Ya, berarti sebelumnya si guru pernah melempar sebuah isu atau masalah ya? Iya. Terus Bapak Ibu ingat, ada ide dan masalah di depan, berarti ciri-ciri apa itu? Ya, sebentar ya Pak Jarot, ini masih ngoprek. Bapak Ibu, kalau sudah anak diminta idenya, berarti kan ada masalah yang dilempar sama guru. Ya. Ya. Kalau sudah ada masalah di depan, itu berarti pembelajarannya apa? Problem atau project, betul nggak? Ya. Nah, berarti yang C, yang B, dan yang D nggak usah dipikirin. Ya. Ya kan? Nah, sekarang tinggal milih, mau project atau mau problem. Ada ciri project lagi? Problem. Ciri project tadi apa? Problem. Kalau kalau di sini kan berhenti sampai pada menanggapi saja ide kan, tidak ada produk ya, tidak ada terlihat kolaboratif kan, belum kolaboratif kan, baru nanya. Anak-anak coba perhatikan ini, sebuah tayangan di ini kebetulan saya juga mau ngajarin notis. Saya kayaknya kalau saya jadi guru IPS saya akan begitu juga tuh, dihubungkan tuh IPS sama notis. Jadi saya mau ngajarin notis itu kan yang bacaan kayak jangan merokok gitu di sini gitu ya. Nah, saya memunculkan videonya apa? Saya cari kemarin sampai saya 1,5 jam nyari video yang cocok, yang pendek, yang pas. Saya cari kelas yang kotor. Itu kan dilempar masalahnya kan? Dilempar masalah, nanti si anak begini. Kalau menurut saya harus ada ini. Nanti saya berharap ada anak yang celetuk begini. Harusnya ada tulisan, Miss. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu mau yang saya angkat nanti.
Kalau saya guru bahasa Inggris, nanti ngajarin notis. Kalau saya guru IPS, nanti ngajarinnya ke situ. Misalnya hubungan apa tuh ya? Ada guru IPS di sini yang hubungan antar benda sama orang itu loh. Jadi ada masalah, diajukan ke siswa, siswa ngeluarin semua bermacam-macam ide sebagai alternatif pendapat. Berarti kalau dari A dan E itu berarti masuknya ke problem based learning. Karena di sini tidak memperlihatkan dulu produk dan tidak memperlihatkan kolaboratif dulu kan. Baru ngajuin pendapatnya terhadap masalah yang dilempar sama guru. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah melempar-lempar masalah. Jadi Bapak Ibu sekarang tugasnya cari masalah, lempar ke kelas gitu ya. Jadi kata yang harus ditekannya adalah semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat secara bebas. Nah, itu. Berarti kalau mengungkapkan pendapat, dia memberi pendapat pada sesuatu dong. Dan sesuatu itu pasti masalah dong. Nah, kalau sudah ada masalah, berarti calonnya hanya dua, yaitu A dan E. Gitu loh Bapak Ibu maksudnya. Kalau A itu nggak mungkin, karena masih kurang ciri-ciri A itu ya. Berarti jatuh pada pilihan E. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sintaksnya nanti boleh di googling ya. Baguslah di sini bingung, biar nanti nyari di Google apa sih bedanya problem sama project based. Dalam bahasa Inggris mah Bapak Ibu kalau di YouTube sama di Google itu PBL untuk orang Inggris, untuk orang-orang di negara sana yang pakai bahasa Inggris mah PBL itu project based. Kalau di Indonesia dibuat kecil ada J-nya supaya membedakan. PJBL gitu ya. Sama. Memang selewat seperti terlihat sama. Oke, next 31. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan, guru itu mulai pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu, saya belum tahu juga nih ekspositori. Kesannya expose aja ya. Untuk mengisi kekosongan, guru melakukan pembelajaran dengan memilih strategi ekspositori. Pertimbangannya apa tuh? Kenapa dia milih ekspositori? Kira-kira. Nah, boleh yang lagi ngetik cari Google di Google expository. Pakai HP di halo Google expository apa? Kalau orang bahasa Inggris mah lihatnya expose aja ya, ada kata expose. Mengekspos apa? Ini ada kata kuncinya untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, karena ternyata pas nyampe belum ada petugas. Bukan tidak ada, belum ada. Dan narasumbernya belum ada, mungkin belum datang ya. Mungkin janjian jam 8 ternyata kita kepagian datangnya jam 7. Jadi pembelajaran si guru itu milih itu karena apa? Karena apa? Tidak ada sumber dan media pembelajaran. Ya, dihubungkan dengan soal yang kalimat pertama ya. Karena tidak ada itu dia pakai. Jadi sekarang saya jadi tahu nih secara tidak langsung, oh expository itu begitu ya. Kalau sumber belajar tidak ada, media pembelajaran tidak ada, nanti kita cari tahu expository itu apa. Oke. Strategi adalah di mana guru bertindak sebagai, saya belum baca semua. Terima kasih Pak Andre. Oke. Mana ya? Bertindak sebagai penerima. Saya nih baca yang kecil-kecil gini jadi agak-agak ini udah tua. Sebagai penerima informasi. Nah, ya, guru bertindak sebagai pengajar utama dan siswa bertindak sebagai penerima informasi. Itu mah kita banget biasa ya. Dalam strategi ini guru memberi penjelasan verbal atau visual tentang konsep, sedangkan si siswa mendengarkan dan mencatat. Oke. Ini expository ini menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada siswa. Ya, saya jadi tahu ya. Terima kasih atas ini berbagi ya. Kalau kita lihatnya karena soal ini bilangnya nggak ada belum datang petugasnya. Mungkin mau lihat apa tuh kalau di Bandung suka ikut kemana teh? Pada outing kelas ke museum. Pas datang museumnya belum dibuka gitu ya. Jadi si guide-nya belum ada. Nah, mungkin jadi wayahnya guru akhirnya
Anak-anak ya, sebelum kita masuk ya, jadi ini adalah museum. Museum itu apa? Mungkin jadi gitu dulu aja gitu, karena belum datang si petugas. Oke, Mbak Andri berarti 31 yang E. Karena kata kuncinya adalah belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Tuh, guru Maya harus dadakan tuh jadi expository teacher. Oke, berikut 32. Nah, kan ada project based learning. Nah, ini langkah-langkahnya apa saja Bapak Ibu? Oh, itu aduh meni sempit Pak Andri sampai numpuk-numpuk. Tentuan pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar, mendesain. Ya, Bapak Ibu kok poinnya nomor 1 kan? Ada pertanyaan, menentukan pertanyaan mendasar. Itu semua juga diawali dengan 1 ya. Ya enggak? Semuanya diawali dengan 1. Berikutnya apa? Mendesain proyek. Mendesain itu apa nomor berapa? Nomor 2 ya. Nah, sekarang di A, B, C, D, E, sekarang kita main trik. Di A, B, C, D, E mana yang 1, 2? A, B, A, E. B, E. Artinya Bapak Ibu bisa ngirit waktu mikirin C sama D. Saya dapat abi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu C sama D nggak usah dipikirin. Kita fokus ke 1, 2 di awal. Sekarang yang A 1, 2, 3. Yang B 1, 2, 4. Yang E 1, 2, 3. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, kalau jawaban yang tepat itu ada di mana? A. A 1, 2, 3. D 1, 3, 2. E 1, 2, 3 kan gitu ya. Jadi setelah mendesain itu ngapain? Menyusun jadwal. Berarti Bapak Ibu ngedelete apa? Kan tadi sudah ngedelete B sama C. Sekarang ngedelete apa? Tadi, Bu. Oh iya, sekarang tadi C sama B. Oh ya, tadi C sama D. Berarti sekarang B. ada dua yang mirip ya? A sama A dengan E. Ada 2 yang mirip kan? 1, 2, 3 yang di A sama 1, 2, 3 yang di E. Ada yang mirip kan? Nah, Bapak Ibu, ini mah rahasia ya. Biasanya penulis soal itu mau bikin jawaban yang benar itu supaya membingungkan, disitulah. Jadi kalau ada 2 yang mirip, pasti salah satu itu yang benar di situ. Berarti yang B kita delete lagi. Gak usah dipikirin. Tinggal apakah 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 5? 1, 2, 3, 4. Apakah setelah 3 itu, setelah menyusun jadwal itu menguji atau memonitor? Memonitor. Monitor. Berarti jawabannya adalah A. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tadi trik yang nakal ya. Trik nggak pakai paham, tapi trik dari arah pembuat soal. 33. Perhatikan langkah kegiatan yang acak berikut. Ini juga masih acak. Ayo. Nah, ini problem based learning. Kalau problem based learning apa dulu? Orientasi. Apa dulu? Orientasi siswa pada masalah. Orientasi. Berarti nomor 2 dulu ya. Nah, kan benar kan? Nomor 2 ada 2 ya. Ada 2 ya. Godaannya di yang C dan di E. Jadi A, B, D Bapak Ibu nggak usah ngabisin waktu di situ. Tinggal apakah 2, 3, 1. Ah, ini kok sama? Iya, sama ini mah Pak Andri. 2, 3, 1, 4. Oh, dari sananya gitu, Bu. Oh ya udah, berarti itu jawabannya. Berarti C sama E boleh. Tapi Bapak Ibu kalau orang-orang yang bikin soal yang apalagi untuk OP gitu biasanya editorial nggak 1. Iya. Karena banyak orang ya, ada aja. Jadi kemungkinan sangat besar itu jawabannya hanya 1. Oke. Next ya, 34. Saya nggak menemukan yang lain. Nggak apa-apa. Sistem melakukan kegiatan dengan siswa ke sistem melakukan kegiatan dengan pada langkah yang dekat, yaitu mengamati fenomena sosial, pengamatan, kemudian setelah diamati disusun menjadi laporan, kemudian didiskusikan bersama guru dan teman. Ini cuman ngamatin, ya. Setelah ngamatin,
hasil pengamatannya ditulis. Ini IPA banget ya kayaknya ya. Karena kalau bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Inggris bisa nggak Pak Andi gitu. Ngamatin, terus bikin laporan, terus diskusi. Nggak bisa. Pasti bukan mengajar bahasa ini mah ya. Jadi Bapak Ibu yang IPA IPS lah mungkin ya, IPA IPS coba guru IPS ke bawah ke pasar ya, anak-anaknya suruh liatin apa tuh namanya interaksi antara pedagang dan pembeli mungkin gitu ya. Nah katanya yang begini tuh apa yang digunakan ya kalau suruh begini? Berarti dia apa? Discovery Bu, menemukan sendiri kan ya? Iya si emangnya promonya habis-habisan sampai dibikin murah. Si Nengnya nawar sampai habis-habisan sampai mau pergi dulu pura-pura pergi padahal supaya dipanggil lagi. Kan dia ngamatin. Berarti si emangnya berusaha untuk supaya dibeli itu misalnya dengan memurahkan, si Nengnya juga bertahan di harga yang dia itu kan sudah ya kalau sudah IPS mah terlihat artinya apa? Orang itu punya kecenderungan begini, kalau pembeli punya kecenderungan begini gitu. Nanti didiskusikan, nanti benar apa enggak, nanti dikonfirmasi oleh si guru. Jadi tugasnya guru cuma mengkonfirmasi, bukan nyeramahin. Karena sekarang mah fenomenanya banyak banget ya guru IPA. Saya suka perhatiin teman saya guru IPA, senang banget lihat ngajarin IPA tuh kayak gitu ya. Enggak yang nyeramahin, adalah pencemaran adalah, peredaran darah adalah, enggak gitu. Okay, next 35. Seorang guru ingin membelajarkan menggunakan strategi kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat kalau kooperatif itu artinya si anak bekerja sama. Kalau bekerja sama kira-kira mana dulu nih? Mana dulu nih Bapak Ibu? Orientasi dulu ya. Yang orientasi mana aja? A, D, A, D, dan E. Berarti B sama C nggak usah dilihat. Tapi kelihatan Bu. Ya udah biarin. Sekarang, apakah setelah orientasi itu bekerja kelompok atau pengamatan? Pengamatan. Pekerjaan. Nah, pengamatan dong. Masa langsung dihargai? Kan pada kerjaan ya, masa dihargai. Ya udah ketemu di situ. Masa lo kerja kelompok? Apa yang mau dikerjain? Orang kita belum dapat sesuatu yang inputnya, ya. Kalau bekerja kelompok itu kan artinya si orang-orangnya kayak tadi punya ide-ide ya. Tadi aku lihat gini loh, ternyata kenapa adik aku mah gini, kenapa? Kayaknya si ibu ini teteh ini kenapa begini, mang ini. Karena dia ngamatin, jadi orientasi, ngamatin, bekerja kelompok, kuis itu artinya pertanyaan tadi ya, misalnya kayak hukum penawaran dan, apa tuh SMA tuh, hukum penawaran dan permintaan ya. Pokoknya gitulah, demand and supply kayak gitu. Baru nanti yang menang baru penghargaan kepada kelompok. Tuh ya. Jadi yang E. Ini mah logika kita juga jalan lah ya. 36. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan menggunakan KKM atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor apa? Bapak Ibu yang sering bikin KKM? Saya nggak bikin senang, saya mah kopas. Ya waktu kopas, ya waktu yang diingat waktu kopas. Apa? D, Bu. D, ya kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Jadi ada KD-KD yang nggak seribet. Kalau misalnya recount text sedikit ribet ya, karena ada simple past itu ya, kalau bahasa Inggris mah. Kalau di matematik mungkin kalau penjumlahan tidak ribet, mungkin yang pembagian mulai ribet, itu kompleks indikatornya. Jadi kompleksitas indikator dikasih nilai yang besar ya kalau nggak salah. Nanti daya dukungnya besar, nanti intake siswanya kecil ya, nanti akan muncul rata-rata KKM. 37. Seorang guru harus menentukan kecuali kirain sama. Seorang guru harus menentukan KKM kecuali fungsi KKM itu apa sih? Kecuali yang bukan fungsi berarti. Yang bukan fungsi KKM. Digunakan bagian dari komponen evaluasi, bahan laporan, kegiatan pengambilan keputusan. Coba Bapak Ibu, kira-kira KKM kalau kita pakai untuk apakah KKM dipakai acuan peserta didik menyiapkan materi pelajaran? Yang A dulu. Bapak Ibu setuju nggak yang A itu fungsi KKM?
Benar nggak dipakai acuan? Benar. Benar, karena logikanya kan kalau kemarin itu kita pakainya sistem KKM itu karena ada istilah master learning. Kalau anak belum kalau saya KKM-nya 71 misalnya. Kalau anak belum 71 belum boleh naik, terutama yang matematik ya. Itu kalau penjumlahan dia belum paham nggak boleh sebenarnya naik ke perkalian, nanti tambah kegugusur. Jadi betul dia sebagai acuan. Yang B, merupakan target. Belajar itu punya target. Targetnya kamu harus 71. Kalau belum 71 ya belajar lagi kan gitu ya. Iya. C, digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi. Iya dong. Oh, kamu belum dapat nih, ya udah ulang lagi atau remedial dulu. Nah, karena dia tahu dari KKM. D, untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi, betul? Kalau nggak dilaporin, boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh. Kan yang penting buat saya. Kadang yang dilaporin mah beda. Beda. Saya juga tahu yang dilaporin mah gede. Yang kelengkapan administrasi sekolah mah gede ya. Padahal dalam hati saya, pada anak itu teh belum, udah saya ajarin lagi. Tapi kesananya mah udah dibilang lulus, padahal belum, betul nggak? Betul, Bu. Betul banget, ya betul ya, Pak Jarot sama Bu Titi. Jadi yang kemudian sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang didapat melalui metode kualitatif, itu biasalah. Nanti dirata-ratain, nanti hasilnya berapa persen, biasanya kualitatif, kuantitatif. Jadi yang D itu, istilahnya mah nggak diminta laporan juga, tetap aja KKM itu berfungsi untuk itu gitu. Oke, 38. Pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Oh, ini mah berarti penilaian sikap ya. Gurunya nih yang mau nilai sikap. Instrumen yang digunakan apa? Nih yang sering berkurtilas ria ada nih apa? Berkurtilas ria. Betul. Jadi yang kita aja lah rahasia kita ya. Kalaupun mau ada penilaian diri dan penilaian teman, tapi kan di sini nggak ada. Jadi kita aja. Nggak usah wawancara. Kamu baik nggak? Kata anaknya baik, Bu. Ya oke. A. Jangan ditanya ya. 39. Setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru melakukan proses penilaian. Oke. Sebelum menyusun soal, mana yang harus pertama kali dipelajari kalau mau nulis soal, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau nulis soal, ini Mbak, lepas dari ditanya nih Bapak Ibu, lepas dari soal ini mah kerjaan seharian kita. Bapak Ibu kalau menulis soal apa yang dipikirin pertama? Indikatornya. Jadi jangan sampai soal kemana, indikatornya apa, gitu ya. Soalnya tentang mampu menganalisa, tapi indikatornya mampu menganalisa, tapi soalnya cuma sudah sebutin. Berarti salah, beda. Jadi indikatornya apa dulu? Si anak pengen liatin apa yang bisanya, maka soal itu ke situ. Oke, 40. Upaya merancang pengayaan. Oh, ini yang untuk yang high ya. Yang mana nih yang bisa pengayaan? Bapak Ibu suka pengayaan nggak? Kalau Bapak Ibu pengayaan, mana yang dilakukan di antara ABCDE? Karena saya nggak pernah melakukan, jadi saya nggak tahu. Nggak pernah melakukan. Kasihan amat Pak Andri. Pernahin dong, pernahin sekali seumur hidup. Lebih sering remedial, Bu. Nah, Bapak Ibu, remedialnya gimana, Bu? Nah, sekarang saya balikin. Remedialnya gimana, Ibu? Nah, untuk remedial Ibu. Sebetulnya. Untuk remedial Ibu kayak gimana? Biasanya kalau materinya itu masih banyak soal yang tidak bisa terjawab. Biasanya saya coba kasih soal yang gampang lagi, Bu. Untuk anak-anak biar itu bisa yang ngejawab beda gitu, dari Bu. teman yang lain yang bisa biar bisa ngejawab. Biar bisa ngejawab gitu aja, Bu. Tapi indikatornya nggak diperhatiin. Katanya harus merhatiin indikator. Oh iya ya. Oh iya, berarti salah saya sama ini, Bu. Iya. Semoga Ibu cepat tobat. Iya, tobat lah. Diperbaiki ke depannya, Bu. Nggak, emang saya juga dulu gitu. Kata saya juga, saya itu sebetulnya sedang berbagi pertobatan ini. Jadi saya tuh sok banget ya Bu Nining tahu. Iya, karena saya melakukan banyak kesalahan dan dosa. Jadi jangan sampai. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata pengayaan dan remedial, yang terbayangkan adalah soal lagi. Betul nggak? Betul.
Padahal itu salah besar. Yang benar adalah pembelajaran itu teh Bu, Pak. Soal atau evaluasi itu kan bagian dari pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada anak yang katanya harus diremedial, itu artinya diulang ngajarnya. Diulang ngajarnya, jangan diulang soalnya aja, jangan diulang tesnya aja. Atau bahkan dicarikan tes soal yang lebih mudah, jangan. Kan indikatornya belum tentu sama. Atau jangan kayak saya, yang sering saya lakukan adalah kalau ada ulangan 20 soal, dia misalnya nilainya 3, berarti kan hanya 6 yang dia bisa jawab. Saya kasih lagi itu soal itu yang lama itu ke dia. Berharap nilainya gede. Ternyata nilainya malah jadi 2. Karena mungkin waktu ngisi itu dia dapat 3 itu dari temennya juga itu yang 3 itu ya. Yang nilai 3 itu 6, betul 6 itu. Jadi yang benar adalah dia salah di soal nomor berapa? Nomor 3. Misalnya ya. Kalau anak yang remedial pasti banyak dong yang salahnya ya. Dia salah di nomor 3, nomor 7, nomor 9. Kalau di Google Form ya, Pak Andri ya, kalau di spreadsheet-nya suka terlihat ya. Si ini jawabannya salah. Harusnya ini, terus sekian orang jawabannya ini. Ada ya, itu enak banget kalau lihat Google Form. Kita bisa meneliti. Berarti anak itu tidak punya kemampuan di indikator ini. Berarti anak itu harus diajarin lagi. Bukan dites dulu. Curang. Untung aja siswa-siswa kita pada saroleh. Tanda kutip. Ya begini. Kamu nilainya 5 ya. Wah belum KKM nih. KKM-nya 71. Besok ulangan lagi ya. Mungkin anaknya kalau yang tahun ilmu ini jangan di-share di YouTube. Nanti diketahui sama anak. Nanti mereka protes ke kita. Miss atau Bu, masa saya dites lagi, diajarinnya aja belum. Untung aja mereka nggak tahu teori ini ya. Jadi Bapak Ibu harus diajarin dulu, baru diteskan lagi. Tesnya itu jangan soal itu. Soalnya berbeda, tapi indikatornya sama. Kan tadi kalau bikin soal indikatornya yang perhatikan kan. Kemudian untuk yang pengayaan. Yang pengayaan itu anaknya berarti kan cepat banget ya. Fast learner ya. Dia dikasih, misalnya kalau bahasa Inggris dikasih bacaan deskriptif teks sederhana yang cuma 100 kata, cepet banget dia ngerti. Kita kasih lagi deskriptif teks, tapi yang mungkin 200 kata. Atau yang kosakatanya lebih tinggi. Kalau tadi mah misalnya ada kata-katanya kayak large gitu ya. Tapi di materi berikutnya mah, di deskriptif berikutnya tetap deskriptif, tapi pakainya bukan kata-kata yang biasa, tapi kayak spacious. Itu udah naik level itu istilahnya, udah naik level dia. Jadi yang tadi yang Bapak siapa bilang, jadi tambahan sumber bacaan yang lebih dalam. Sama variasinya yang tinggi, macam-macam. Jadi lebih pokoknya anak itu karena kan dia juga udah tinggi ya, cara berpikirnya udah tinggi, cepet. Baru kemudian instrumen tesnya sesuai. Jangan dikasih lagi yang soal yang tes deskriptif yang mudah itu, yang cuma 100 kata, tapi yang complicated lagi gitu. Dan itu juga dites lagi pengayaan itu sebenarnya. Gitu. C. Ya jadi C. Dan ini please jangan cuma dibaca sekedar tahu jawabannya. Ini harus dipraktekin. Tapi repot ya, iyalah kalau nggak mau repot jangan jadi guru, kata Bu Ika. Oke, 41. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Nah, kalau demonstrasi, ayo kamu liatin ke ibu bagaimana kamu pidato. Ah, itu kan demonstrate ya. Berarti penilaiannya adalah Kinerja. Ah, sip, udah paham tentang ini ya, performance test. Oke, 42. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan ya BEM KKM. Ah, perlu remedial. Nah, kan nyambung. Nah, kan ada rancangan, ada lagi Bu, Bapak kalau mau ideal nih. Kita kan ceritanya mau ideal ya, Pak Andri. Jadi ketika Bapak Ibu mau remedial itu ada lagi RPP remedial. Riuh pisannya jadi guru teh emang. Ada lagi RPP remedial. Untung ya nggak jadi ya kayak gini-gini lagi. Untung sudah diferensiatin nanti mau dikurmer. Dasar rancangan program remedialnya itu apa? Yang dipakai sehingga saya bikin program remedial itu apa? Apakah yang saya sering lakukan? D. Strateginya
tesnya diulangi gitu. Apakah begitu? Peningkatan kecerdasan siswa gitu. Ya, jadi emang yang D jelas-jelas itu yang saya lakukan dan salah itu ya, bukan ngulang tesnya ya. Jadi apa dong yang dijadikan dasar program remedial? Peningkatan kecerdasan siswa, Bu. Peningkatan kecerdasan siswa. yang mana jawabannya? T. Yang C, sasaran terpenting pengejaran remedial adalah siswa. Yang A kenapa? Saya balikin. Kenapa nggak milih A, Bapak Ibu? Kata apa yang membuatnya jadi nggak mau milih A? Karena ada kata itu. Sebel saya kata sama Proses kata itu. belajar mengajar biasa. Nah, ada kata biasa. Oke. Kenapa Pak Anggere memilih A? Ya, ini tadi ada yang bilang katanya ketolak dengan kata biasa. Pak Andre gimana tuh? Oh, Bapak Ibu, Pak Andre mah lebih setuju ini teh A cenah. Karena pembelajarannya adalah proses pengajar. Karena pembelajaran adalah proses pengajarannya. Oke, Bapak Ibu ada yang keberatan? Bapak Ibu milih apa? C. Apakah remedial meningkatkan kecerdasan? Pembelajaran karena pembelajaran adalah proses mengajarnya. Coba Bapak Ibu, kalau yang milih C, apakah remedial meningkatkan kecerdasan? Bisa jadi, Bu. Yakin? Tidak. Kalau ada tes IQ, begitu remedial jadi berubah, IQ-nya jadi naik? Enggak sih. Enggak juga. Jadi memang kayak saya kembali tadi, yang Pak Anggre bilang tadi. Remedial itu sama aja ngajar biasa. Pulang, kan saya bilang tadi ya, kalau ada anak yang tidak KKM, itu diapain? Diajarin lagi. Ngajarinnya gimana? Ya biasa aja ngajarin lagi. Kalau saya ngajarin pasten, dia ngajarin lagi pasten. Jadi ditekankan lagi, diingat. Kamu kemarin kan tahu ya yang ada kata ED, kalau misalnya kalau IPS misalnya ada penampakan alam, itu coba diulangi lagi, coba diingat lagi. Nah, nanti soalnya beda. Ngajarnya mah sama kayak ngajar biasa. Cuman anak jadi ada penguatan. Kalau kemarin mah ingatnya baru 1 karena remedial, ibu gurunya ngajar lagi, biasa aja. Oh, yang ibu maksudnya itu kan gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Ada yang keberatan dengan mengatakan ada anak pintar dan bodoh, bukan katanya. Ada anak yang cepat menangkap fenomena A, ada yang lambat. Tapi tidak berarti anak yang itu sama menangkapnya sama semua cepat. Saya mungkin cepat di bahasa, tapi di matematik agak menggulung ya. Betul nggak? Pak Andri jago matematik. Kayak saya tadi mau ngomong pembagian, cari contohnya susah ya. Tapi kalau di bahasa dicari contoh kalimat pasif langsung tahu misalnya. Di saya, bukan saya tidak cerdas. Bukan saya bodoh di matematik. Saya perlu waktu lebih banyak. Perlu pengulangan lebih sering. Gitu. Jadi kecerdasannya itu nggak bisa dikatakan si ini bodoh, si ini cerdas. Dengan belajar lagi itu artinya diulang. Kemarin saya dengar si ibu itu ngomong gini, lupa. Sekarang si ibu itu ngomong lagi, oh baru saya ingat, baru ngerti. Jadi katanya nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Yang ada adalah yang ini butuh lebih banyak waktu, butuh lebih banyak contoh. Itulah gunanya remedial, ngulang ngajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, setuju ya? Jadi jawaban yang 42 adalah A. Jadi program remedial itu gimana rancangnya? Ya biasa aja, bikin RPP biasa lagi. Tapi nggak ada ya sekolah yang pakai kurikulumnya nagih program remedial. Kalau ada dimusuhin kayaknya sama guru. Oke, 43. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, salah satu prinsip yang pentingnya adalah apa prinsipnya kalau mau bikin? Apakah A atau B atau C atau D atau ketika merancang saya mau bikin nih RP, aduh ya nih ada 13 anak saya nih yang nilainya di bawah KKM. Ya udah nanti minggu depan kamu khusus belajar lagi ya remedial. Saya buat rancangannya. Yang dipikirin Bapak Ibu apa saat bikin rancangan?
Atau Pak Rima nggak mikirin ya, dan nggak bikin. Ngapain dipikirin, orang saya nggak bikin. Ya, kalau dari Pak Sesuai Andre B, dengan temuannya, Bu. menggunakan rancangan yang telah dibuat, memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar. Oke. Ada yang pilih A? Ya, nah. Lo usah ya tuh tarik. Atau ada yang C? Apakah Atau dia ada yang D? menurunkan benda? Ya, jangan diturunkan. Atau kalau diturunkan mah udah nggak jadi masuk ya, Bu. Nah, itu maunya C, kan enggak itu. Ya, jadi kalau C mah enggak tuh ya, Bu ya. Ya, jadi apa Bu Kalau pilihannya? yang D itu kan yang berbeda sama. Yang benar yang B, Bu, B. Ya, Kalau yang B. menurut saya. Ya, sekarang saya balikin. Kenapa enggak yang A? Membuat rancangan pembelajaran, dia kan rancangan pembelajaran khusus. Karena di sini tidak diterangkan, kalau yang B ini kan diterangkan sesuai dengan temuannya itu apa. Jadi kelemahannya itu di misalnya di KD yang mana. Nah, itu kan. Ya, karena hubungan yang tadi ya, Bu ya, kan pembelajaran biasa. Gitu. Nanti ada penekanan di, misalnya kalau contohnya di RPP yang awal, contohnya 2, mungkin kita tambahin 1 lagi gitu ya. Contohnya, atau diperjelas, atau disuruh ngulang penjelasan, atau suruh baca. Kalau dulu mungkin dia nggak ngeh karena yang baca temennya, dia lagi cuek gitu ya. Nah itulah. Nah sekarang terwadahi sebetulnya remedial hama itu terwadahi dengan differentiated instruction. Itu menjawab semuanya kalau menurut saya. Kalau remedial pengajaran itu kan konsep mastery learning. Ada targetnya adalah KKM. Kalau yang nggak lewatin target, berarti dia remedial. Kalau yang melewati target, berarti dia pengajaran, kan gitu ya. Itu tuh satu konsep mastery learning. Sekarang konsepnya berubah di Kurmar menjadi differentiated instruction. Jadi sangat amat mungkin, bukan sangat mungkin, harus gimana caranya guru membuat anak itu bisa gitu. Bukan lagi target-target masterinya, tapi harus bisa semua. Nggak ada istilah remedial pengajaran, tapi bisa semuanya gitu. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, 44. Jika ini sampai nomor berapa, Pak Andri? 60. Gini ya kunci jawabannya. Saya nggak lihat kunci jawaban. Ya, karena belum tentu juga jawaban benar. Terus kita pengen kunci jawaban itu hanya leading aja ya, nge-lead kita bahwa sampai ke situ tuh gimana pemikirannya. Oke. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka coba Bapak Ibu boleh dong sharing ke saya, pernah nggak melakukan portofolio assessment? Atau cerita deh yang kayak gimana sih pemahaman Bapak Ibu tentang portfolio assessment? Portofolio itu pengumpulan hasil kerja. Ya, udah gitu aja. Ngumpulin doang. Ya, nah setelah dikumpulkan, disaringkan mungkin ke siswanya gitu, Bu. Jangan mungkin, Bu. Ibu pernah melakukan. Kalau saya begitu. Jadi dari kan kumpulin. Jadi kalau habis praktikum itu kan hasil kerja anak-anak itu Ibu IPA ya, hasil praktikum dikumpulin, terus sharingkan ke siswa. Setelah itu kami karena di sekolah kami ada guru IPA, ada satu lagi. Jadi kami sama guru itu gimana ini yang terbaik gitu. Cari yang terbaik. Kalau sudah masukan dari guru itu, kita perbaiki, terus kita kumpulkan menjadi satu file gitu. Tapi anaknya nggak memperbaiki anaknya? Atau anak sudah memperbaiki? Pas dia kan mempresentasikan itu, terus ada masukan, ada dari antar kelompok, itu kita perbaiki di situ. Siap. Jadi Bapak Ibu memilih yang mana jawabannya? Yang D kalau saya. Yang D, mengumpulkan hasil kerja masing-masing. Ya, gitu ya. Bapak Ibu, ada kecenderungan teman saya dulu ya. Terkesan, pokoknya kumpulin aja. Kalau saya kan bahasa, misalnya dia nulis teks. Dia diajarin cara nulis teks, terus udah nulis teks lihat, ini kamu salah ini. Ulangi, bikin lagi teks yang baru.
Nah, terus ulangi, udah dikumpulin banyak, terus dibikin satu bundle. Itu namanya portofolio, kata saya dulu sama pelatih. Bangga banget saya bilang, ini portofolio anak saya. Terus dia lihat teks 1 sama teks 2 itu nggak ada bedanya. Bu Nining terus ngapain teks 2 dibuat kalau Bu Nining tidak memberikan masukan pada teks pertama. Kalau kata Bu Emi mah, teks pertama misalnya anak itu ngumpulin teks deskriptif ya. Terus kita perhatikan, oh kamu ininya udah bagus, excellent. Tapi ini kata-katanya kurang pas, ini nulisnya salah. Nah, coba sekarang ulangi. Ulangi sampai kita merasa anak itu betul-betul ngerti dan meraih target. Misalnya target teks deskriptif itu menuliskan teksnya dengan syarat ABCD. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, bukan lihat dari huruf kata ya dan jumlah paragraf. Oh, sudah ada orientation atau ada identification, sudah ada description dan kata-katanya benar, nulisnya benar, enggak spasinya enggak dimisah-misah. Ada huruf S-nya, ada ini. Berarti menurut kita itu udah 80 misalnya KKM 71 berarti udah lolos dong. Nah, anak itu nanti si yang bekas-bekas yang jelek-jeleknya juga kumpulin. Jadi terlihat ada perjalanan. Nah, itu benar yang tadi berarti yang D. Jadi ngumpulin, nggak sekedar ngumpulin, dikasih feedback. Jadi karya-karya awal itu dikasih feedback sampai ke ujung, jadi kelihatan perjalanan perubahannya. Itu namanya portfolio assessment. Bukan sekedar nulis, kumpulin sama kita sampai numpuk. Nah, ini portfolio, bukan begitu. Jadi anak harus tetap dikasih feedback. Apalagi yang baik, saya dulu suka di Pak Andri, di Cipendei saya suka gitu Pak Andri. Ngumpulin gitu ya? Lembar jawaban hasil tes harian anak dengan bangga. Numpuk aja di bendelan, di hektaran gitu ya. Kelas ini. Yang paling besar di depan ya nilainya teh. Saya dulu, yang paling kecil di belakang. Jadi kayak orang anak baris gitu. Yang tinggi di depan. Oke, 45 ya terakhir ya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, nah ini bahasa nih, ternyata hasilnya tidak maksimal. 30 siswa belum tuntas, 15 remed, yang tuntas itu, yang 15 pengayaan. Gimana nih teh? 30 siswa belum tuntas, sejumlah 15 mengikuti remed. Sedangkan, berarti siswanya 45 gitu ya? Siswanya 30 Ibu, yang 15 remedi, yang 15 pengayaan. Oh iya, siswa 30 nyatakan belum. Oh, dari 30 siswa, saya kok nggak baca dari ini. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15. Lalu mengikuti remed. Yang dinyatakan tuntas juga 15, berarti mengikuti program pengayaan. Nah, pengayaannya gimana tuh dengan 15 orang? Ibu tinggal pilih aja tuh kunci jawabannya ada. Salah kirim semalam kayaknya yang ada kunci jawaban kirim. Jadi pagi ini pantesan saya pikir, kok ada jawaban yang pada benar cepet ya gitu. Gak apa-apa benar cepet tapi nyambung bener. Oh, apa namanya? Disiapin dulu baru kita bikin alasan. Ya, ada yang jawab A, mengadakan pendalaman materi. Ada lagi yang jawab lain? Jadi kegiatan pengayaan itu ya tadi yang kita bahas itu ya. Jadi materinya mah sama. Kalau deskripsi sama-sama teks deskriptif, tapi lebih dalam, kosakatanya lebih complicated, lebih panjang gitu ya. Dictionnya juga lebih ya enggak buka. Ya bagus Pak Anggrek. Jadi memang yang kita cari di dalam bimbingan ini bukan apa jawabannya, tapi kok bisa ya sampai ke situ jawabannya. Nah, atau kayak tadi kita bolak-balik lagi. Ternyata ketika kita bahas project based learning, perbedaan sama problem based learning, pas ke bawah ada ya soal itu ya. Ada soal tentang problem based kan, benar nggak? Karena memang biasanya satu paket. Nah, nanti biasanya kata Andri mungkin pengalamannya katanya kita bahasnya dia soal, kita ngomongin jawaban, ternyata ketika di soal di tes malah yang jawaban yang kita bahas menjadi soal ya Pak Andri ya, kalau nggak salah suka begitu. Terutama yang profesional ya, bahasa Inggris suka dibalikin ya kalimatnya. Ya mungkin sementara itu kalau ada yang mau didiskusikan boleh, atau gimana Pak Andri nih? Gimana Pak Andri?
Ini sebetulnya kalau dari segi waktu kita sudah selesai, Ibu Iya ya, Bapak. pas 10.06 Ini ya. Lebih 6 menit. Lebih 6 menit gitu kan. Tapi saya kasih kesempatan kepada Ibu Bapak apabila ada yang mau ditanyakan kepada Bu Nining terkait materi pedagogi, apabila masih ada yang sedikit abu-abu gitu ya, pemahamannya ini bagaimana silakan, ada waktu 5 menit lah mungkin Bu Nining ya untuk ini. Ya boleh 4 menit sampai Ya, 10. Silakan Ibu Bapak. Izin Bu Nining, saya Iya, Witri. iya Bu. Iya, mohon maaf sebelumnya off cam. Izin bertanya Ya, Bu, karena kebetulan saya dari sasaran 4 kan dari GP, itu kan saya BPG-nya kan bahasa Inggris. Sebenarnya saya ini nih nggak jelas gitu Bu, karena saya mengajarnya SD Bu. Saya mengajar SD, namun kan mungkin karena ijazah saya S1 sehingga saya lolos seperti itu. Nah, izin bertanya Ibu, jadi kan ini kalau pedagogi kan umum ya Bu, maksudnya semua betul. Untuk mapel masuk ke sini gitu. Izin bertanya kalau untuk pretest itu dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya Bu untuk pedagogiknya? Kalau profesionalnya juga gimana gitu Bu? Minta tolong gambarannya. Itu mah Pak Andri. Pak Andri yang pernah mengalami tes. Kalau saya mah Bu, jadul zaman PPG. Zaman dulu yang 10 hari. PPG Bu. Baik, begini Bu Witri ya, kalau untuk tapi nggak tahu nih yang sekarang gitu. Kalau saya dulu untuk pedagogi ini itu bahasa Indonesia. 2019 itu kalau tidak salah ya. Itu bahasa Indonesia. Cuman kalau untuk profesional soalnya pasti bahasa Inggris gitu. Nah, saya dulu itu 2019 itu masih ada TPA, TWK, kemudian TIU itu ada gitu perbandingan hitungan berderet, terus yang pokoknya yang awal-awal kemarin kita latihan itu ada semua gitu. Nah, kalau yang saya baca yang sekarang dari kisi-kisi 2022 ya itu entah ini muncul soalnya itu adalah apakah full bahasa Inggris atau ada bahasa Indonesianya gitu. Karena yang kemarin di UP, yang di UP juga ternyata enggak full Inggris. Ada rekan-rekan yang mendapat soal bahasa Indonesia gitu. Teks pengantarnya gitu. Nah, itu mungkin ya. Nah, entah yang sekarang itu bagaimana, saya belum tahu ini bagaimana, apakah tapi tadi ada Bu Anggri itu bilang katanya full English ya. Kalaupun full English ya Ibu Bapak yang bahasa Inggrisnya mungkin ya wayahnya gitu ya, harus memahami gitu. Itu harus belajar. Dan saya ada link-link untuk latihan online ya, bisa diakses oleh Ibu Bapak, silakan itu gratisan dari teman-teman yang di web itu ada gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Untuk yang profesionalnya nanti linknya udah dikirimkan kemarin ya Pak ya. Betul. Minta tolong ya Pak ya bantuannya karena saya benar-benar awam nih jadinya. Iya. Terima kasih ya Tuhan Bu Nining. Ya, sami-sami. Kalau ini mah Bu, kalau udah paham ini, saya kira nanti tinggal masalah bahasa saja. Kalau saya pernah bimbing itu ya Pak Andri ya, pernah bimbing teman-teman juga, soalnya pedagogik pengantarnya Inggris sebetulnya sama aja kalau pemahaman itu tentang ini sama, cuma pada cek sudah mah peda di Indonesiain, ini mah Indonesia kayak gini misalnya the indicator of ini is bisa identifying bla bla bla, so nah, gitu aja sih Bu, sebetulnya tinggal alih bahasa. Jadi kalau kita ini sudah paham kan pedagogik mah sama ya, tipologinya pemikirannya ya begitu, ajarin, bikin perencanaan, evaluasi seperti apa, pendekatan, strategi ke siswa. Nanti kalau di profesionalisme mungkin saya lihat sih soalnya bau-bau TOEFL ya Pak Andri. Ya, jadi kalau Ibu mau menyiapkan profesional, ya tinggal menurut saya memang yang sering pada kepelintet itu di profesional yang di TOEFL ya Pak Andri, yang tipe-tipe TOEFL. Ya, betul. Kayak relative clause gitu Bu, kemudian tenses, kemudian subjunctive, itu kayaknya favoritnya soal itu subjunctive, relative clause, if conditional ya Pak Andri kalau sering ramai. Ya, if conditional. Dan satu lagi ini Bu yang pasti baru didengar ini mungkin gitu, anaporik, kataporik, eksoporik. Oh iya, itu mah betul. Itu sebenarnya word reference ya, ada di dalam konteks. Word reference sebetulnya. Cuman saya juga waktu itu ini anaporik apa ya kok ini gitu. Ternyata ini tuh word reference itu. Nah, mungkin bagi Ibu Bapak yang mapal yang lain tidak menemui kendala saya kira ya untuk masalah profesional, karena kan
Matematika sudah pastilah pakarnya gitu kan, tiap hari ketemu di kelas. Berapa tahun Ibu Bapak ngajar matematika, masa sih nggak tahu ataupun nggak bisa mengerjakan. Kemudian yang IPS juga sama. IPA juga sama, tinggal pemahamannya, karena memang soal yang keluar pun nggak akan jauh-jauh dari yang setiap hari Ibu Bapak ajarkan di kelas gitu kalau menurut saya. Nggak akan mungkin soal ujian pretestnya itu misalkan ya kelasnya kelas mahasiswa gitu keluarnya, nggak juga sih kalau berdasarkan bahasa. Hanya mungkin maksudnya bukan kelas mahasiswa ini, maksudnya kelasnya itu ya berkaitan dengan yang di kelas gitu, nggak mungkin jauh gitu, terlalu jauh, istilahnya mah nggak ada yang diterapkan di kelas kok muncul, soalnya itu muncul gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi tinggal pemahaman kitanya saja. Terus juga yang PGSD juga sama, saya kira ya materinya materi campuran ngajar ya TIK, saya TIK ngajar prakarya dan seni. Oh sama, saya dulu juga sama, saya bahasa Inggris pernah ngajar seni budaya, pernah ngajar TIK, pernah ngajar prakarya, pernah ngajar bahasa Sunda, PAI. Saya itu borongan dulu. Pernah ngajar, tapi ya intinya Ibu Bapak yang penting sekarang lalui dulu. Nah, sesuaikan dengan materi yang di Dapodik ataupun di undangannya itu Ibu Bapak itu sebagai diundangnya pesertanya pada apa sih dasar pendidikannya apa gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalnya TIK ya berarti ya cari tahulah tentang TIK gitu. Kalau pedagoginya mah sama semua, saya kira sama, cuma beda objeknya aja nanti itu kan, objek dan subjeknya aja yang berbeda gitu. Kalau itu tadi tipologinya sama semua seperti itu. Gitu. Itu mungkin Ibu Bapak sekalian untuk pertemuan hari ini di pagi ini saya bisa dicukupkan sekian ya mungkin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tinggal menyisakan satu kali pertemuan lagi dengan Pak Firman nanti di hari Senin. Mudah-mudahan juga sesuai harapan Ibu Bapak ke pedagoginya juga ditambahin. Ya nanti Pak Firman saya sudah mintakan untuk itu. Nah itu mungkin Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu semuanya. Gitu. Saya juga terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, yang beda-beda pendapat. Saya senang tuh kalau udah begini tuh senang berbagi. Dari berbagi itu saya juga mulungan, Pak Andri mulungan. Jadi mengutin juga, oh iya cara berpikir saya tadi itu salah, dibenerin sama teman-teman. Nah saya juga mohon maaf, kalaupun ada yang yang mungkin kok gitu kita cari-cari bersama-sama. Saya izin pamit juga ya Pak Andri. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa. Semangat ya, ikhtiar, usaha, dan kita nanti dengan doa ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.